Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pejuang P3K Guru tahun 2022, ada kabar gembira untuk permenpannya sudah keluar terkait tentang penerimaan P3K Guru tahun 2022. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kategori dan syarat-syarat pelamar. Jadi tentunya tahun 2021 dengan tahun 2022 tentu regulasinya berbeda. Apa saja kategori dan syarat pelamarnya? Langsung saja kita mulai dengan macam-macam pelamar. Di tahun 2022 ini ada dua macam pelamar. Yang pertama ada pelamar prioritas, yang kedua ada pelamar umum. Nah, siapa saja pelamar prioritas itu? Yang pertama yaitu pelamar prioritas yang ke-1, yang B pelamar prioritas yang kedua, dan yang C pelamar prioritas yang ketiga. Nah, bagaimana ini pelamar prioritas? Kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari pelamar prioritas 1. Siapa saja yang masuk pada pelamar P3K prioritas 1 tahun 2022 ini, utamanya untuk guru ya. Yang pertama yaitu THK 2 yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Guru tahun 2021. Jadi untuk pelamar prioritas yang pertama yaitu THK 2 yang kemarin itu sudah lolos ambang batas yang tahun 2021 itu. Berikutnya yang kedua, pelamar prioritas 1 adalah guru non-ASN yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Guru tahun 2021. Nah, yang guru non-ASN di sini adalah guru yang sudah mengajar di sekolah negeri yang kemarin tahun 2021 sudah ikut ujian dan lolos nilai ambang batas. Itu. Kemudian pelamar prioritas ke-1 yang nomor 3 yaitu lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Guru tahun 2021. Nah, lulusan PPG itu kalau tahun 2021 kemarin di tahap yang kedua ya. Nah, itu kalau lolos ambang batas di tahun 2021 akan tetapi masih kalah nilainya dengan pelamar yang lain, maka ini menjadi prioritas pertama untuk pelamar P3K Guru tahun 2022. Berikutnya yang keempat adalah guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Guru tahun 2021. Nah, guru swasta yang di sini yang dimaksud adalah guru yang bukan dari sekolah negeri. Di tahap 2 kemarin tahun 2021 kan bebas ya, termasuk guru yang bukan dari sekolah negeri kemudian mendaftar di sekolah negeri. Nah, itu yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Guru tahun 2021 kemarin. Ini juga termasuk pelamar prioritas yang ke-1. Ada 4 ya, intinya pelamar prioritas ke-1 ini adalah para guru yang tahun 2021 kemarin sudah mengikuti seleksi P3K Guru dan sudah memenuhi ambang batas passing grade ya. Itu termasuk pada prioritas ke-1. Berikutnya, pelamar prioritas kedua siapa? Yaitu THK 2 yang kemarin mungkin masih belum ikut seleksi P3K Guru yang tahun 2021 atau sudah ikut tapi tidak memenuhi passing grade. Nah, itu masuk pelamar prioritas yang kedua. Kalau yang ke-1 tadi adalah yang sudah ikut dan memenuhi passing grade, yang kedua ini prioritas 2 yang
sudah ikut tapi tidak memenuhi passing grade atau sama sekali belum ikut THK 2. Kemudian untuk pelamar prioritas 3 yaitu guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dengan masa kerja minimal 3 tahun. Nah, ini prioritas 3 yaitu guru non ASN yang ada di sekolah negeri dan sudah terdaftar di Dapodik dan masa kerjanya lebih dari 3 tahun. Kalau masa kerjanya kurang dari 3 tahun tidak termasuk prioritas 3 ini. Atau sudah lama tapi tidak masuk Dapodik juga tidak masuk prioritas yang ketiga. Itu. Jadi prioritas ada prioritas 1, prioritas 2, kemudian prioritas 3. Berikutnya yaitu jenis pelamar yang kedua yaitu pelamar umum. Siapa saja pelamar umum? Yang pertama adalah lulusan PPG yang terdaftar pada database Kemendikbudristek. Jadi bagi calon guru ya sudah lolos PPG tapi belum mengajar ya itu masuk pada pelamar umum. Jadi sudah S1 dan juga sudah mengikuti PPG. Berarti PPG-nya ini adalah PPG mandiri ya, PPG yang di luar jabatan itu. Berikutnya yang ke B yaitu pelamar yang terdaftar di Dapodik. Jadi yang sudah terdaftar di Dapodik kalau itu kurang dari 3 tahun berarti masuk pelamar umum. Seperti itu. Ya, itu adalah 2 kategori pelamar umum. Nah, sekarang adalah syarat-syarat umum bagi pelamar. Jadi baik itu pelamar yang diprioritaskan maupun pelamar umum semuanya harus memenuhi syarat di bawah ini. Syaratnya apa saja? Yang pertama tentu saja adalah warga negara Indonesia atau WNI. Berikutnya yang kedua adalah usianya itu paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 59 tahun pada saat pendaftaran. Jadi rentang antara 20 sampai 59 tahun saat mendaftarkan diri. Berikutnya syarat yang ketiga adalah tidak pernah dipidana penjara minimal 2 tahun atau lebih. Yang keempat, syarat umum bagi pelamar adalah tidak pernah diberhentikan dari ASN, TNI, Polri. Yang kelima, tidak menjadi anggota partai politik atau terlibat dalam politik praktis. Ini jadi tidak boleh berkecimpung di dunia politik. Yang keenam adalah memiliki serdik dan atau ijazah S1 atau D4. Tentu yang memiliki serdik ini adalah bagi lulusan PPG atau pelamar umum itu ya. Pelamar umum itu yang belum menjadi guru wajib memiliki serdik jika ingin mengikuti P3K Guru tahun 2022. Atau sudah jadi guru belum punya serdik tapi ijazahnya harus S1 atau D4. Tapi syaratnya S1 atau D4 ini harus sudah menjadi guru dahulu ya, sudah menjadi GTT ya. Oke, berikutnya syarat yang ketujuh yaitu sehat jasmani dan rohani. Tentunya ini nanti dikuatkan oleh surat keterangan dari dokter. Yang kedelapan adalah surat keterangan berkelakuan baik. Ini dari kepolisian. Yang kesembilan adalah persyaratan-persyaratan lain yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek. Jadi nanti selain persyaratan 8 itu ada yang ke-9 yaitu persyaratan tambahan yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek yang nanti akan menyusul persyaratannya. Oke, itu adalah beberapa syarat umum dari para pelamar P3K Guru tahun 2022. Nah, berikutnya ada syarat lagi khususnya untuk disabilitas. Jadi, disabilitas selain ada 9 syarat di atas tadi, ada syarat tambahan. Apa saja syarat tambahannya? Yang pertama adalah surat keterangan dari dokter pemerintah yang menerangkan jenis dan derajat disabilitasnya. Jadi surat keterangan dokter dan ini dokternya harus
dokter pemerintah ya, artinya dokter yang ASN. Yang surat keterangan di situ memuat jenis dan derajat disabilitasnya. Jadi jenis disabilitasnya apa, kemudian derajatnya berapa derajat. Yang kedua yaitu menyampaikan video singkat keseharian pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Jadi video singkat di sini adalah video sedang menjalankan tugas sebagai pendidik, berarti ya sedang mengajar bagi disabilitas. Itu adalah dua syarat ya, dua syarat tambahan untuk disabilitas. Nah, bagi pelamar disabilitas rungu itu tidak boleh melamar menjadi guru P3K bahasa Indonesia atau guru bahasa Inggris. Jadi selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris boleh untuk disabilitas, tapi untuk dua pelajaran ini tidak boleh dilamar oleh disabilitas rungu ya, disabilitas rungu. Berikutnya, bagi yang disabilitas daksa, maka tidak boleh melamar sebagai guru PJOK. Dan bagi disabilitas netra itu tidak boleh melamar sebagai guru SBK. Nah, itu tadi adalah sedikit dari jenis, kategori, dan syarat pelamar. Nah, adapun seleksinya ya akan ada di pembahasan bagian yang kedua. Sementara itu, semoga sedikit ini bermanfaat bagi para pejuang P3K Guru tahun 2022. Mari bersiap-siap untuk menyongsong uji P3K Guru tahun 2022. Sekian, ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.